Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa kembali dengan saya di channel YouTube Mambu Santri Channel. Baik sahabat-sahabat, di kesempatan kali ini nanti kita akan membahas sebuah tema yang berjudul cara menambah kesaktian dan juga kekuatan khodam kita. Ini kemarin banyak dipertanyakan di kolom komentar dan juga ada yang inbox di Instagram gitu ya. Maka alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa membahas tema itu, yaitu cara menambah kesaktian dan juga kekuatan khodam kita. Sudah kita ketahui bersama bahwa khodam itu didapatkan dengan cara yang berbeda-beda. Ada khodam tersebut didapatkan dari faktor keturunan, yaitu khodam leluhur gitu ya, khodam warisan, itu adalah khodam keturunan. Kemudian ada juga yang khodam itu didapatkan dari benda-benda bertuah. Ada juga khodam tersebut didapatkan dari amalan-amalan tertentu. Nah, dari semua khodam-khodam tersebut itu energinya berbeda-beda. Ada khodam yang energinya itu masih rendah, ada yang khodam tersebut energinya itu biasa-biasa saja, yang sedang-sedang saja, dan ada juga khodam tersebut yang mempunyai energi yang sangat tinggi. Nah, kalau khodam yang mempunyai energi sangat tinggi inilah yang dinamakan khodam yang sakti, khodam yang memiliki kekuatan yang besar. Dan kalau khodamnya itu energinya besar, maka efeknya yang ada di dalam tubuh kita itu juga akan berubah signifikan, akan berubah dan akan membawa manfaat yang begitu banyak di dalam tubuh kita. Nah, apabila khodam panjenengan ini kok kurang berkhasiat gitu ya, berarti itu khodam Anda itu masih energinya masih rendah. Maka Anda perlu menaikkan energi khodam Anda supaya kekuatan dari khodam panjenengan ini itu bisa menjadi sakti, kekuatannya bisa menjadi besar. Nah, lalu apa saja caranya untuk menambah kesaktian dan menambah kekuatan khodam kita tersebut? Cara yang pertama, Anda harus melakukan rajin beribadah. Anda harus rajin-rajin dalam beribadah, rajin-rajin dalam mengingat kepada Tuhan, rajin-rajin dalam menghamba, rajin-rajin dalam bersujud atau menyembah kepada Tuhan. Karena apa? Ketika kita beribadah, kalau kita menyembah, kita mengabdi gitu ya, itu energinya, energi khodam kita itu akan naik dengan sendirinya. Maka ketika energi khodam kita naik dengan beribadah, otomatis khodam kita, kekuatannya, kesaktiannya ini juga akan menambah, akan terisi lagi. Ibarat HP, yang HP tadi lowbat gitu ya, ketika HP tersebut diisi oleh setrum, oleh aliran-aliran listrik gitu ya, di charge, itu juga akan menambah baterai dari ponsel tersebut. Begitu juga khodam Anda, khodamnya perlu di-charge dengan cara apa? Beribadah. Yang pasti beribadahnya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Yang Islam juga beribadah secara Islam, dan yang lain Islam juga bisa beribadah dengan caranya yang lain Islam atau yang non-Muslim. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang selanjutnya, cara untuk meningkatkan kesaktian dan kekuatan khodam kita, kita harus membaca amalan-amalan tertentu, atau kita harus mengamalkan wirid-wirid tertentu. Amalan-amalan tertentu dan juga wirid-wirid tertentu yang pasti ini adalah amalan yang
tetap gitu ya. Kalau di dalam Islam itu diistilahkan dengan istiqomah, ajek gitu loh. Jadi kita mempunyai amalan yang setiap hari kita amalkan, yang setiap hari, yang setiap menit, bahkan setiap detik kita amalkan. Yang wirid-wirid tersebut atau amalan-amal tersebut adalah sirri, rahasia gitu ya. Dan setiap kali kita selalu mengingat kepada Tuhan, kita selalu ketika kita mengamalkan amalan-amalan tertentu tersebut, kita akan mengingat kepada Tuhan. Hati kita akan connect kepada Tuhan. Nah, inilah perbuatan atau kegiatan yang bisa menambah energi dari khodam panjenengan. Maka ketika Anda rutin melakukan amalan-amalan tersebut, membaca wirid-wirid tersebut, maka otomatis energi khodam Anda pasti akan meningkat. Dan setelah energi khodam Anda meningkat, maka kesaktian dan juga kekuatan dari khodam Anda itu pun akan ikut meningkat drastis. Kemudian cara yang selanjutnya untuk menambah kesaktian dan menambah kekuatan khodam kita, kita bisa melaksanakan berpuasa. Banyak macam dari puasa ini. Puasa itu selain menahan lapar, maka puasa tersebut banyak manfaatnya. Puasa juga bisa menjernihkan hati kita, bisa menjernihkan pikiran kita. Yang awalnya kita negatif thinking, ketika kita selalu melaksanakan puasa itu akan menjadi positive thinking. Hati kita juga bisa menjadi bersih. Yang awalnya kita selalu bersuudzon kepada orang lain, ketika kita sudah berpuasa, insya Allah kita bisa belajar untuk berhusnudzon kepada orang lain. Nah, puasa-puasa di sini juga banyak macamnya. Panjenengan bisa melaksanakan puasa weton, ya, puasa di hari weton kita. Itu puasa weton atau puasa apit weton. Puasa apit weton adalah puasa di hari kelahiran kita tersebut satu hari, dan di sebelumnya dari puasa weton tersebut dan setelahnya. Jadi 3 hari berturut-turut. Bagi sahabat-sahabat yang belum tahu caranya puasa apit weton, bisa panjenengan klik link di atas ini, itu sudah menerangkan puasa apit weton. Ada juga puasa mutih 7 hari 7 malam, itu juga bagus. Ada juga puasa Senin Kemis dan lain sebagainya. Karena intinya puasa itu mempunyai energi positif. Maka ketika kita memperbanyak puasa, kita sering-sering berpuasa, maka otomatis energi kita akan meningkat, dan juga kesaktian dan juga kekuatan dari khodam kita itu juga akan meningkat. Kemudian cara yang selanjutnya, cara untuk menambah kesaktian dan kekuatan khodam, Anda juga bisa melaksanakan bersedekah. Rajin-rajin bersedekah. Bantu orang yang membutuhkan, supaya kalau orang tersebut kita bantu, maka otomatis hatinya akan senang. Nah, setelah hatinya senang, maka dia akan balas membantu kita atau mendoakan kita. Ya, maka ketika dia mendoakan kita, dia mengirim energi yang positif kepada kita. Nah, ketika energi positif kita sudah naik, maka otomatis kekuatan khodam itu juga akan naik sendirinya, dibarengi dengan doa orang tersebut dan juga doa dari kita sendiri. Kemudian cara yang selanjutnya, cara untuk menambah kekuatan dan menambah kesaktian gitu ya, itu Anda bisa melaksanakan ziarah. Rutinkan berziarah kepada leluhur-leluhur kita. Rutinkan berziarah kepada para wali-wali. Karena apa? Di tempat para wali-wali tersebut, di makam para wali-wali tersebut, setiap harinya itu dipanjatkan doa. Nah, ibaratnya kalau doa tersebut kelihatan, maka tempat itu pun tidak akan muat oleh doa tersebut. Maka di situ dipenuhi oleh energi yang positif. Nah, ketika kita sering berziarah, maka kita akan mendapatkan energi yang positif dari keramatnya para wali tersebut, dari berkahnya para wali-wali tersebut. Ketika kita sudah mendapat energi positif dari tempat tersebut, maka otomatis khodam kita, kekuatannya akan nambah, kesaktiannya pun akan naik dengan drastis. Tuh. Kemudian cara yang selanjutnya untuk menambah kesaktian dan kekuatan khodam, Anda bisa melakukan semedi,
Nah, ini cara yang paling ampuh gitu ya. Ketika kita merasakan bahwa energi khodam kita ini melemah, maka kita harus segera melaksanakan semedi, bersemedi. Anda siapkan ruangan yang sunyi, senyap, yang panjenengan gelapkan, tidak boleh ada lampu gitu ya. Lalu kemudian panjenengan bersila menghadap ke kiblat. Nah, inilah ketika Anda sudah berkonsentrasi, panjenengan sudah melihat diri Anda sendiri, maka otomatis energi panjenengan itu akan meningkat dengan drastisnya. Karena apa? Semedi ini itu bisa melihat, bisa mengontrol apa yang ada di dalam diri kita. Begitupun dengan orang lain. Itulah sahabat-sahabat beberapa cara untuk meningkatkan kesaktian dan kekuatan khodam kita. Walaupun khodam kita nanti sudah sakti, walaupun khodam kita khodam pimpinan gitu ya, kekuatannya besar, jangan pernah sekali-kali panjenengan menyerahkan masalah Anda kepada khodam Anda. Jangan pernah sekali-kali Anda menyenderkan masalah kehidupan Anda kepada khodam Anda, tetapi sendirkan semua masalah Anda, serahkan masalah Anda hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah menonton video sampai di detik ini. Apabila ada kebenaran dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah kebodohan saya pribadi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.